Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Revika Putra Minda, kelas 3, kelas 2 SMA. Dan saya di sini ingin melakukan konseling Kak. Oke, mau melakukan konseling, baiklah, silakan duduk dengan nyaman ya. Iya Kak. Baik, agar sesi konseling kita hari ini berjalan dengan lancar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Rafika? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas kehadiran Revika di sini secara sukarela menjadi konselor dalam konseling individu ini. Iya Kak, sama-sama. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Revika, apakah Revika sudah pernah mengikuti sesi konseling individu? Belum pernah Kak. Belum pernah ya. Tetapi apakah Revika tahu konseling itu apa? Tidak tahu Kak. Baiklah, akan saya jelaskan. Konseling merupakan proses pemberian bantuan konselor kepada konseli untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Apakah paham, Rafika? Ya Kak, sudah paham. Nah, di sini dalam konseling ini ada yang namanya asas-asas yang harus Rafika ketahui. Nah, yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan tidak boleh disebarluaskan keluar. Nah, yang kedua, asas keterbukaan. Asas yang menekankan pada konseli harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya, tanpa adanya keraguan-keraguan dan rasa khawatir dalam dari konseli. Nah, yang ketiga ini asas kesukarelaan. Asas yang menekankan pada kesukarelaan dalam menyampaikan pendapat, masukan, dan menceritakan permasalahannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, yang keempat, asas kekinian. Masalah yang dibahas pada konseling ini harus bersifat sekarang mengerti. Iya Kak, sudah mengerti. Nah, baik, jika sudah mengerti, mari kita berpegangan tangan bersama-sama mengucapkan janji. Ikuti apa yang saya sampaikan. Baik Kak. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam forum ini dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. segala asas-asas yang patuhi. Ya. Nah, baik. Saya akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya adalah kontrak layanan sesi konseling kita pada hari ini adalah selama 30 menit. Baiklah, sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu, apakah Revika datang ke sini secara sukarela tanpa adanya paksaan? Sukarela Kak. Nah, saya sudah menjelaskan tentang kontrak kita. Apakah kamu sudah siap melakukan konseling ini? Sudah siap Kak. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang kamu alami dan ingin kamu ceritakan? Akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan belajar Pak. Kesulitan belajar seperti apa, Revika? Bisa kamu kasih contoh? Ya, seperti tugas yang selalu menumpuk dan tidak pernah saya kerjakan. Setiap belajar di kelas, saya tidak pernah fokus mendengarkan guru. Lebih baik saya ngobrol dengan teman-teman di kelas. Oh, apakah guru kamu tidak menegur perilaku tersebut? Menegur, tapi tetap saya ulangi Kak. Kira-kira kenapa Revika sampai bisa melakukan hal tersebut? Apakah ada penyebabnya? Saya berpikir, apa gunanya belajar? Toh nanti tetap lulus kan, walau nilaiku kecil.
alasan apa yang membuat Rafika sampai beranggapan kalau tidak belajar itu tidak ada gunanya dan akan tetap lulus? Ya karena saya melihat teman saya dulu, dia tidak pernah belajar mengerjakan tugas saja tidak, tapi dia tetap diluluskan. Tetapi Rafika, apakah kamu pernah melihat salah satu temanmu yang lain, dia juga tidak belajar, tidak mengerjakan tugas dan tidak mendengarkan guru, dia tetap lulus? Ada, dia tidak diluluskan karena nilainya benar-benar merah dan dia selalu tidak masuk sekolah. Rafika tidak berpikir bahwa apa yang kamu lakukan sekarang juga bisa membuat kamu tidak lulus? Sebenarnya saya takut dan cemas. Saya takut tidak lulus sekolah. Ketika Rafika mengatakan hal-hal semacam itu kepada diri Rafika sendiri, bagaimana perasaan Rafika? Ya buruk Kak. Apakah Rafika juga merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh Rafika? Seperti kupu-kupu dalam perut dan tegang di leher. Tempat lain? Tidak ada. Jadi kupu-kupu dalam perut dan tegang di leher. Iya. Nah, salah satu tugas yang saya berikan kepada Rafika sebelum datang ke sesi hari ini adalah menuliskan beberapa hal yang memungkinkan dapat Rafika katakan kepada diri Rafika sendiri ketika Rafika merasa cemas dan gugup. Kami menyebutkan cognitive self-talk. Yang dimaksud adalah ketika Rafika berpikir dalam pikiran Rafika sendiri dan mengatakan berbagai hal kepada diri Rafika sendiri. Oleh karena itu, Rafika bisa memikirkan hal-hal negatif dan menyakitkan. Bahkan Rafika mulai merasakan perasaan tidak nyaman di perut dan mulai merasakan ketegangan di leher. Atau Rafika bisa memikirkan hal-hal yang positif dan bersikap tegas. Saya lihat Rafika sangat serius menghadapi masalah ini dan sangat benar-benar menghargai usaha Rafika sejauh ini. Apakah yang tertulis di kertas itu? Saya katakan kepada diri saya sendiri hal-hal seperti jangan khawatir karena pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gunanya menjadi stres tentang hal itu. Jangan khawatir dan tidak ada gunanya stres. Ada yang lain? Saya mengatakan kepada diri saya sendiri untuk mengambil nafas panjang dan rileks Kak. Bagus. Nafas panjang dan rileks. Pernahkah Rafika mengambil nafas panjang? Beberapa kali kalau saya merasa gugup, saya akan melakukannya. Bagaimana rasanya? Sedikit lega. Oke. Bersandarlah di kursi Rafika sekarang dan tutuplah mata Rafika. Saya mengucapkan keras-keras dalam yang biasa Rafika katakan, seperti aku harus bisa belajar dengan baik dan semacamnya. Dan aku ingin kalau merasakan ketegangan dalam tubuh Rafika, berhenti selama lebih kurang 15 detik. Sekarang saya ingin Rafika mengatakan hal-hal yang menyenangkan dan membuat rileks kepada diri Rafika sendiri. Saya ingin Rafika mengatakan jangan khawatir karena segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Jangan menjadi stres. Ambil nafas panjang dan rileks. Bagaimana rasanya Rafika? Sedikit lega Kak. Cukup baik Kak. Saya berhenti merasa sangat gugup dan merasa lebih positif. Rasanya seperti saya akan bisa melakukannya tanpa merasa ketakutan. Nah, bagus. Proses ini tadi disebut dengan self-talk dan hal ini didasarkan pada prinsip resiprokal.
Yang sekali lagi berarti bahwa Rafika tidak mungkin memikirkan hal-hal buruk dan hal-hal yang menyenangkan dan membuat rileks di dalam waktu yang sama. Jadi, Rafika memblokir semua hal buruk yang terlintas di benak Rafika, semua hal yang menyakitkan dan membuat stres yang Rafika rasakan. Katakan kepada diri sendiri, Rafika blokir dengan semua rasa yang menegangkan dan membuat rileks ini, dan itu adalah cara sangat membantu untuk membuat Rafika terbebas dari stres. Apakah mengerti? Ya Kak, sudah mengerti. Dalam sesi konseling ini cukup paham dan mengerti? Ya Kak, sangat paham. Baik, kita akhiri sesi konseling ini karena waktu sudah habis ya, Rafika. Iya Kak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.